sudah agak ini ya, kondisi sudah bagus. Sudah direkam ya. Oke. Ibu ingin menjelaskan tentang e-book. Ini e-book yang Ibu buat dengan tim. E-book dasar-dasar statistika. Sini ini e-book yang akan kita pakai gitu ya. Dan kalian bisa download. Ibu sudah kirim linknya di sini. Nanti juga bisa Ibu kirim linknya di kelas WA grupnya. Masalahnya karena ini dia agak sedikit besar, jadi ketika download agar bersabar gitu ya, dan jaringannya juga kalau bisa stabil seperti itu. Ya, ini e-book kita. Jadi Ibu berharap diperhatikan sama-sama agar nanti bisa memberikan responnya terhadap buku ini seperti apa. Perbedaan e-book dengan e-book interaktif, kalau e-book sebelumnya yang Ibu kirim itu di kelas Sidra masih dalam bentuk PDF seperti biasa. Nah, kalau ini sudah Ibu tambahkan dengan beberapa item. Ini contoh, ya ini e-book yang Ibu buat menggunakan 3D Flip. Mungkin kalian juga sudah biasa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini. Ini penjelasan pengantar dari Ibu secara umum apa yang akan kita bahas di dalam e-book interaktif ini. Iya, kenapa? Oke, kalau mau di off kan ini tinggal diklik saja off, kemudian kalau mau ditutup page flipnya tinggal ditutup seperti ini, maka kita akan kembali ke dalam tampilan buku kita. Ini halaman untuk halaman kedua ya, ini peta konsep. Ini materi yang Ibu sampaikan yang ini sudah kita bahas kemarin ya, tentang pendahuluan. Ini peta konsepnya ada 5 bagian. Ya. Share screen-nya dari tadi apa, Bu? Nggak nampak, Bu. Nggak muncul, Bu. Oh, sebentar. Iya, Bu. Kupikir cuma aku, Sebentar. Stop share. Nggak muncul ya. Kalau ini masih nampak? Nampak, Bu? Nampak? Oh, kalau share screen-nya belum, Bu? Nggak ada, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Nampak, Bu? Udah ya. Belum. Yang belum jaringannya mungkin. Jaringan itu. Iya. Sudah, sebagian sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Aman, Bu. Ya. Sudah, Ibu. Ya, ini e-book kita ya. E-book interaktif. Jadi ada tambahan video nantinya untuk memberikan penjelasan kepada kalian menggunakan buku ini. Oke. Halaman berikutnya, di halaman kedua di sini penjelasan bagaimana buku ini akan kalian pakai. Oke, ini di off-kan kalau sudah selesai. Kemudian diklik ini untuk menutup video ini. Oke, kita kembali disajikan ke bukunya. Dan kita ke halaman berikutnya. Ini peta konsep dari bab 1. Kalau bab 1 kemarin sudah kita bahas ya tentang pendahuluan. Tentang beberapa tokoh-tokoh statistika. Kalau tadi gambaran umum dari Ibu tentang buku kita, kemudian kalau yang ini video pembelajaran tentang konsep dasar statistika, tentunya akan sangat bermanfaat juga bagi kalian. Ini bisa kalian video ini langsung bisa klik kalau dalam kondisi offline, ya. Kalau dalam kondisi online, kalian bisa klik yang bawah YouTube, maka kalian langsung akan terhubung dengan link YouTube video ini. Juga di halaman berikutnya, ya materi kita tentang
pembagian dari statistik, ya, statistik parametrik, non parametrik. Kemudian ini ada soal latihan. Oh ya Ibu, minta tolong juga di capture nanti yang pakai laptop kalau bisa sih pesertanya ya, partisipannya. Oke, ini adalah soal latihan evaluasi juga setiap bab. Kemudian kita masuk ke bab kedua tentang penyajian data. Ini juga kemarin sudah kita bahas, sama seperti tadi. Ini tinggal diklik saja, kalian akan langsung terhubung ke video. Ini juga sudah kita bahas kemarin tentang penyajian data, kemudian tentang tabel distribusi frekuensi. Oke, ini kita klik untuk meng-off-kan video. Kemudian kalau mau terhubung secara online, diklik yang bawah, tombol bawah, maka kalian akan langsung terhubung ke video di YouTube. Kemudian bukunya. Ini materi sudah kita pelajari semua. Ini kemarin kita tentang apa ya, diagram lingkaran. Ini ada soal-soalnya dibangun, dibuat, dikaitkan dengan realistik matematik. Apa itu realistik matematik? Soal-soal yang langsung berhubungan dengan permasalahan di lapangan, ya, bagaimana menyajikan data, contoh misalnya kayak rata-rata pasien, grafik tentang kenaikan pasien COVID, atau misalnya sembuh, seperti apa grafiknya, ya. Kemarin statistik itu kan selain data disajikan, data juga diringkas, ya, dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang menjadi jembatan antara data tunggal menjadi data kelompok. Kita membutuhkan bantuan yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, ini untuk bab 3, kemarin juga videonya sudah ada Ibu kirim di grup WA kalian. Ini tentang peta konsepnya yang akan kita pelajari di bab 3 tentang ukuran pemusatan data. Ini juga bisa diklik seperti tadi, kalian akan terhubung juga ke video. Ya, sama seperti tadi, jika rasa sudah paham, ini juga bisa di-off-kan, klik seperti ini. Kemudian kalau mau ditutup, klik kali di atas. Kalau mau langsung terhubung dengan YouTube juga bisa. Kemarin materi kita sudah sampai di sini ya, tentang pemusatan dan penyebaran data. Untuk pemusatan data itu ada rata-rata atau min, ada nilai tengah atau median, ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Kemarin videonya sudah Ibu kirim juga di sini. Kemudian kita lanjut ke letak data. Letak data ini bagian dari pemusatan data. Kita akan bicara tentang kuartil. Ya, kuartil artinya membagi data menjadi 4 bagian. Kalau membagi data menjadi 4 bagian, maka kenapa dia ada 3 buah kuartil, ya, Q1, Q2, dan Q3. Gitu. Kenapa enggak 4 Bu? Ya, kalau ada 4 bagian, nanti kalau ada 4 key-nya, datanya nggak jadi 4 bagian, gitu ya. Intinya kalau kuartil itu adalah bagaimana membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi dari 0 ke 25%, kan? Itu satunya dan seterusnya. Ini juga bisa kita klik seperti ini. Jadi ya, terhubung ke dengan videonya. Ini video untuk membantu kita memahami tentang konsep kuartil, desil, dan persentil. Ya, ini merupakan materi kita untuk minggu ini. Nah, perhatikan di sini ya konsepnya ya. Ya. Ini bisa di-off-kan kalau dirasa sudah paham, dan ditutup ini.
begitu juga kalau mau terhubung dengan YouTube juga bisa langsung diklik tombol YouTube di bawah. Nah, ini latihan soal-soal latihan berkaitan dengan kuartil, desil, dan persentil. Di kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kalau desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Kalau persentil itu berarti membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Gitu. Jadi nanti pasti kaitannya akan ke sana. 10 per 100, 4 gitu ya untuk rumusnya. Nah, ini untuk ukuran penyebaran data. Tadi kan untuk tendensi sentral atau pemusatan data itu ada 3 bagian tadi ya. Ada bicara median, modus atau means, kemudian bicara tentang desil, persentil, dengan kuartil. Kemudian yang ketiga bicara tentang penyebaran data, yaitu kita di sini akan membahas tentang beberapa hal, yaitu contohnya standar deviasi atau jangkauan dan sebagainya. Ini support video juga yang bisa ditonton untuk kalian lebih memahami materi tentang penyebaran data. Ini juga materi kita hari ini. Jadi hari ini materi kita itu tentang penyebaran data dengan letak data tadi. Materi kita berarti hari ini tentang kuartil, desil, persentil ya, dan penyebaran data. Ini bisa di off-kan seperti ini. Kemudian kita masuk ke, ini juga ada latihan-latihannya. Nah, ini nanti bab 4 ya, bab 4 yang minggu depan akan kita bahas. Kalau nggak UTS ya, minggu depan kita minggu ke-8. Tadi Ibu udah tanya ke admin FBS UTS sesuai dengan jadwal. Apakah nanti kita bisa bahas apakah di jadwal dari FBS, dari Universitas Indonesia, atau mengikuti RPS kita? Kalau mengikuti RPS kita berarti minggu depan kita UTS ya jadwalnya. Ini untuk bab 4. Ini peta konsepnya. Kita akan bicara tentang kemiringan dengan kurtosis. Kemiringan itu kecondongan atau kemencengan dari grafik, dari kurva. Ini juga videonya bisa ditonton. Oke. Ini untuk bab 4 ya, tentang kemiringan dan kurtosis. Untuk kita selama 1 semester ke depan ini ada 8 bab atau 9 bab gitu ya. Nanti akan kita pelajari setelah UTS. Kalian juga siap-siap mulai mempresentasikan hasil numeristik kalian, nanti akan kita selang-seling saja. Nah, nanti di halaman terakhir buku ini ada apa namanya? Ada kuis, ada soal ya. Ini ada soal evaluasi kita untuk ujian kita untuk UTS. Dari link itu bisa kalian buka. Tapi seperti apa ya, maksud Ibu sebenarnya inginnya boleh sih kalian kerjakan, tapi di waktu yang ditentukan, seperti itu hari apa gitu, Anda harus minggu depan. Tapi kalau memang harus ada jadwal ujiannya, ya sudah, kita tunggu saja untuk evaluasi ini kita minggu depan. Ini kalau kalian klik, kalian akan terhubung dengan Gform yang harus kalian isi sebagai soal evaluasi kita. Baik, ini untuk buku e-book dasar-dasar statistika yang bisa kalian pakai untuk pembelajaran kita sampai semester ke depan. Ini yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu, ya. File e-book yang Ibu kirim di Sipda itu filenya ada exe-nya di belakang, Bu. Biasanya tadi pas mau mendownload di laptop ditolak karena ada virusnya, Ibu. Jadi nggak bisa di-download. Iya. Iya. Karena ada virus ya? Iya, Bu. Iya, Bu, nggak bisa di-download, Bu.
Jadi ibu coba ini lagi ya. Karena kalau untuk download tadi mahasiswa ibu yang tadi sebelumnya mereka katanya bisa download, tapi kendalanya di mungkin jaringannya tidak stabil ya. Jadi apa namanya itu nggak jalan downloadnya. Jadi memang harus bersabar kalau untuk downloadnya. Tapi kalau ada virusnya baru tahu ini. Itu coba ibu kirim ulang ya, atau nanti ibu kirim aja di WA grup ya. Ya lebih mudah. Maaf Bu, kecil kali suara Ibu. Kecil? Iya Bu. Suaranya Kayaknya kecil. volume media yang apa Bu? Udah. Partisipannya sudah 25 ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi biasanya memang UTS-nya dijadwal serentak kayak di MIPA atau masing-masing dosen? Untuk UTS-nya biasanya seperti apa untuk UTS-nya? Biasanya nanti dikasih roster dari apa Bu? Dari prodi Bu. Ngikut dosen biasanya Bu. Roster dari prodi ya? Kalau ini Bu, kalau S1 baru Bu. kuliah umum biasanya ikut dosen Bu. Oh gitu. Ikut dosen. Kalau prodi kan paling ya. yang mata kuliah ini Atau Bu. gini saja. Atau ibu ini apa namanya? Mau minta tolong kan maksud ibu materi kita kan untuk hari ini itu tentang apa namanya tadi? Desil, kuartil itu ya. Persentil. Ya, persentil kan. Kemudian sama apa namanya itu? Penyebaran data ya. Penyebaran data. Jadi nanti ibu minta tolong untuk link kuisnya sama link responnya nanti diisi gitu. Jadi dipelajari aja dulu materinya. Jadi untuk ujian kita nanti link kuisnya ibu kirim, dikerjakan saja ya. Silakan dikerjakan saja, nanti akan terekap kan hasilnya, akan terekap semuanya gitu kan. Jadi nggak harus minggu depan gitu, agar ibu langsung bisa analisis hasilnya seperti apa. Jadi itu ada 2 link nanti ibu kirim, satu link untuk uji form evaluasi kalian, satu lagi link untuk respon kalian terhadap e-book ini. Nanti ibu kirim lagi link untuk e-booknya yang di grup WA, mudah-mudahan bisa dibuka ya. Kalau yang ibu kirim ke grup yang A tadi, mereka nggak bisa buka bilangnya, mungkin terlalu berat. Tapi ibu kirim lagi ke kelas 1 lagi bisa buka, tapi memang jaringannya harus stabil katanya, jaringan stabil dan harus bersabar karena agak lama memang sekitar berapa menit gitu dia bisa terbuka karena size-nya kan besar. Nah, udah sampai sini nggak usah di-record lagi, nanti terlalu berat nanti. Di off-kan aja recordnya sampai yang tadi aja. Ya, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Untuk minggu ke-8 yang kita jadwalkan kuis, nanti boleh dikerjakan saja soalnya sama responnya. Dan untuk minggu ke-8 besok bisa langsung kirim materi lainnya ya, sembari kalian juga mempersiapkan apa yang mau kalian presentasikan hasil dari mini riset kalian. Kemarin terakhir jadinya berapa kelompok untuk kelas ini? 5 Bu. 5 ya, 5 kelompok. Jadi disiapin aja setiap sesi, setiap pertemuan nanti bisa kalau memang waktunya cukup kita membahas materi, terus nanti ada satu kelompok yang presentasi seperti itu atau kelompok saja presentase. Nanti kita lihat, nanti untuk materi kita ada 5 bagian lagi yang juga harus kita bahas untuk sampai selesai. Jadi nanti kita bisa seling-seling aja.
Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Sudah paham ya? Memang kalau untuk materi apa namanya, semakin ke sana gitu ya, mungkin agak semakin berat materinya. Kalau kemarin kita masih bicara tentang median, modus, kemudian mean, gitu kan. Kemudian nanti akan ke kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Kemudian nanti ada desil membagi data menjadi 10 bagian, kemudian nanti ada persentil membagi data menjadi 100 bagian. Seperti itu. Nanti kita akan masuk ke kurva kemerengan dan keruncingan gitu. Jadi ketika misalnya kita input data, misalnya kalau menggunakan software namanya SPSS, itu nanti akan kelihatan bagaimana gambaran dari data, bagaimana tipikal data gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana menurut kalian e-book tadi? Ya terus terang sebenarnya Ibu juga bukan ahli media, baru belajar juga. Ya, jadi cuman Ibu melihat begini, satu, kalian kan tidak ada dasar matematik ya, berbeda kalau Ibu ngajar statistik di jurusan matematik gitu ya. Mereka memang secara konsep kan sudah punya latar belakang ilmu matematika yang di bidang lain, di mata kuliah lain gitu. Ada mata kuliah support tentunya gitu kan. Tapi kalau untuk di jurusan lain seperti kalian ya butuh e-book yang lebih apa namanya, yang bisa ketika kalian melihatnya itu bisa langsung dipahami, oh ternyata buku ini bahas tentang ini, materinya bahas tentang ini. Jadi kita juga seperti Ibu katakan namanya Ibu juga masih belajar buat Ibu ya, hanya banyak kendala juga gitu. Tapi kondisi sementara seperti itu. Ada yang mau disampaikan gitu? Responnya terhadap buku? Sebentar ya, Ibu ada telepon. Boleh nggak apa-apa kalau mau ngomong aja. Ada respon terhadap buku. Salam ya. Oh iya. Iya, udah ngomongin tadi tuh gurunya, udah suruh minta dijemput. Iya, ya, tapi tadi ngomongnya memang jam 12 kurang. Iya, dah. Iya, ya. Salam. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, kita padakan aja. Calvin. Calvin ada kan? Gimana, Bu? Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, kita padakan aja. Pelan kali suaranya, Bu. Pelan. Nggak dengar, Bu. Kalau yang lainnya juga pelan, sorry Bu. Dengar, Bu. Oh ya. Lembut, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi kalau memang sudah selesai dan nggak ada yang mau ditanyakan, kita padakan sampai sini perkuliahan kita. Nanti Ibu kirim ke grup WA-nya untuk link evaluasi. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Itu menjadi UTS kita. Kemudian yang kedua ada link respon mahasiswa. Juga nanti akan Ibu kirim ke grup WA. Sama link e-booknya Ibu kirim lagi. Ada 3 link yang akan Ibu kirim. Ya, kalau memang masih ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau enggak kita katakan saja perkuliahan kita Ibu, hari ini. Ya, itu topik untuk mini risetnya bebas kan, Bu? bebas. Cuman yang berkaitan tentang ada penggunaan statistika di sana, ilmu statistika. Contoh misalnya bagaimana kalian menyajikan data kalian, kan di situ dipakai gitu ya, penyajian datanya. Dan kalian mau melihat rata-rata dari data itu seperti apa gitu. Jadi temanya tentang apa itu terserah. Dan kalau bisa ya berkaitan dengan keilmuan kalian gitu kan. Tapi yang Ibu mau itu ada ilmu statistiknya masuk di riset kalian. Baik, Bu. Ya, ada lagi?
Kalau nggak ada kita katakan Calvin. Christina, Ibu. kita katakan saja. Yuk. Ya, baik. Jika tidak ada lagi yang mau dibahas, tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita katakan saja perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terima kasih banyak untuk responnya. Bu Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang Ibu. Siang, Bu. Live Ibu ya, izin ya. Selamat siang, Ibu. Ya, Bu. MR tadi buat jurnal ya? Iya. Iya. Oh. UTS kapan? Kelvin, kau nggak matikan rekaman? Nanti record itu. UTS kapan?